terima bongkar, nggak terima pasang, edisi buru. Ya, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya JR Newman dari Ergen Show Indonesia. Jadi video kali ini tuh bisa dibilang mungkin part 2-nya ya, part 2 dari video unboxing buru yang kemarin, karena setelah saya terima ternyata masih ada PR-nya, unitnya masih bermasalah, jadi masih harus valve bocor, terus juga ada masalah di frame-nya. Jadi setelah saya kemarin komplain hari Sabtu saya komplain, terus sepakat jadi kan PR itu ada dua ya, frame sama valve. Jadi ini dikirim dulu part valve-nya karena yang untuk frame-nya itu katanya belum selesai anodis. Jadi ini udah datang sekarang hari Jumat, berarti berapa hari itu, dari Sabtu saya komplain sore sih, jadi anggaplah dikirim Minggu ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari ya. 5 hari setelah saya komplain barangnya sampai. Ini tuh dikirim tanggal 29 berarti berarti langsung dikirim hari Sabtu itu juga. Oh ya nih, ini resinya dari Lumajang Probolinggo. Nah ini tanggal 29 malam, hampir jam 8 kurang 15. Jadi langsung dikirim, dan ini COD ongkir. Jadi ekstra pengeluaran lagi lah ya, ekstra pengeluaran 24.800, 25.000. Setelah kemarin ada kendala ongkirnya, kayaknya sih lebih ya, harusnya kebanyakan karena packing ya gitu deh. Jadi karena PR ada dua. Nah ini valve 1, sama besok mungkin minggu depan ada lagi PR untuk frame nya. Jadi 2 kali pengiriman, berarti ekstra 50.000 pengeluaran karena kendala di unit buru saya. Langsung aja kita buka, nanti sambil kita bongkar buru ya, bongkar unitnya, sekalian kita coba pasang. Ini buru ada lagi. Udah valve aja ya, cuman dikirim valve aja, saya kira sama pairnya juga ya. Oh enggak nih, ini ada pairnya. Nah ini ya, jadi satu set valve nya itu isinya ini pair sama valve nya. Oke, langsung aja kita ke unit burunya, kita coba bongkar, terus kita coba pasang ya. Oke, ini dia buru. Jadi kemarin tuh saya udah sempat bongkar iseng-iseng ya, ini sebenarnya saya udah pasangin saya pasangin teleskop, terus udah saya pasangin regulator juga, regulator Huben yang kemarin udah sempat saya review, tapi nggak tahu deh ini bisa fungsi atau enggak, karena ternyata kemarin setelah saya upload video yang soal unboxing regulator Huben, ternyata banyak juga komentar-komentar yang ngeluhin soal regulator tersebut. Kemarin saya bongkarnya malam sih, jadi lupa inget ya, kayaknya untuk bongkar valve itu nggak perlu bongkar box bagian depan ya, jadi cuman bongkar bagian belakangnya aja. Paling nanti baut laras kita buka, sama frame ya kiri kanan kita buka, terus nanti ada pin ya. Kita coba aja bongkar, kita siapin dulu kunci L, kita lepas frame kiri kanannya. Oke, kita bongkar dulu frame-nya ya. Ini frame-nya kita bongkar pakai kunci L, ada 1 2 3 4 5 6 7 baut. Di samping sebelah kanannya 4 sama 7 juga. Dia pakai kunci kunci L2, L ukuran 2. Jadi ini ya tinggal kita buka aja. Oke, ini ya frame-nya udah saya buka kiri kanan. Ini berarti
uh, as untuk kokang sama trigger, as trigger ini harus dilepas juga, terus sebenarnya kalau untuk buka rumah valve ini tuh adapter untuk manometer sekaligus juga plenum kecil-kecilan, extension lah istilahnya, extension itu sebenarnya nggak perlu dibuka sih, tapi kalau untuk ganti valve mungkin bagusnya setelan powernya per untuk hammer itu bagusnya dibuka dulu. Dan ini tuh setelan powernya itu nggak bisa dibuka dari luar gitu, nggak bisa gelap banget kamera saya, nah itu deh, nggak bisa dibuka. Jadi kalau ini kita putar terus ke kiri dia tuh mentok, karena lubang luar ini dia lebih kecil daripada baut di dalamnya. Jadi lubang luar ini sebenarnya cuma untuk masuk kunci L aja. Jadi kalau seandainya mau dibuka setelan power, mau dibuka per hammer, itu butt plate nya harus dilepas semua. Jadi ini ada baut L nya 2, itu harus lepas dua-duanya. Kita coba dulu lepas baut L nya, dia pakai kunci L3 kalau nggak salah, sama kayak baut teleskop ya. Tadi terlalu gelap, sekarang terlalu silau warnanya. Kita lock fokus kayak gitu deh. Ini kita buka butt plate nya. Nah, udah kita buka ya baut L kiri kanan. Nah, jadi bentuk baut setelan powernya itu dia dipasangnya dari dalam. Ini Mizumi-nya, terus ada teflonnya. Ini ada yang bilang untuk meredam hentakan, apa istilahnya saya lupa. Anti bouncing. Ada juga yang bilang untuk nambah panjang pernya aja. Gak tahu yang mana yang benar. Kalau anti bouncing juga sebenarnya nggak kenyal amat, ini nggak empuk gitu, masih keras. Ini setelan powernya. Jadi kalau seandainya kita dari luar, kita putar dari luar, itu mau kita kendorin itu dia mentok. Ini ya, kita putar kalau dari arah bautnya berarti ke arah kiri. Nah, ini mentok karena dia pemasangannya memang dari dalam. Jadi untuk lepas pasang itu dari dalam. Jadi kalau seandainya teman-teman setting baut ini sampai power yang paling rendah, sampai tegangan sampai stress yang paling ringan, itu dia tetap nggak bisa sampai lepas baut setelan powernya itu. Oke, ini udah, kita singkirin dulu deh yang ini. Oke, kita lanjut. Jadi ini chambernya sebenarnya. Jadi ini chamber. Ini extension ya. Extension kalau nggak perlu dilepas sih sebenarnya, tapi kalau seandainya teman-teman mau lepas, saran saya baut yang ini dicopot dulu, karena kemarin saya coba, jadi frame-nya ini baut L yang ada di frame-nya, yang ada di sini itu harus dicopot dulu baru ini bisa dilepas pasang. Karena kemarin saya coba mentok, nggak tahu mentok apa gitu, saya coba puter-puter kok keras, oh ternyata baut frame-nya itu dia tembus sampai ke dalam. Ini as untuk triggernya kita cukup lepas saja salah satu. Kita lepas salah satu, dia pakai kunci ini 1 atau 1,5 ya, nggak tahu. Kunci L 1,5 sih kayaknya. Kita putar, kita berlawanan arah jarum jam. Ini kunci L saya yang kecil ini udah aus, sering dipaksa. Nah, ini bebas lepasnya, mau yang sebentar, keras, bisa coba. Bebas lepasnya, mau baut yang kiri atau baut yang kanan tuh bebas, nggak jadi masalah. Atau seandainya nggak mau dilepas pun, ini triggernya ini bisa copot ya, dari cantolan triggernya ini bisa dicopot gitu. Tapi saya lebih nyaman kalau dilepas gini sih.
Nah, saya lepas aja, terus saya simpan, takut jatuh hilang. Nah ini jadi bisa dilepas, misah ya, misah. Sama ini tuh misah. Oke, itu udah. Terus kita ke sisi sebelahnya, sisi sebelah kanan kalau dilihat dari backlight ya. Kalau dilihat dari belakang berarti sisi sebelah kanan. Ini kokang, as kokang. Jadi ini tuh kokang buru tuh sistemnya gitu. Makanya dia kalau sandekannya dimasukin peluru, hentakan angin itu nggak cukup kuat untuk ngedorong si tusuk mimisnya ini, nggak cukup kuat untuk dorong mimis belakang, dorong tusuk mimisnya ke belakang. Jadi memang harus ditarik dari grendel kokangnya. Oke, ini pertama kita lepas dulu ininya, grendelnya. Ini pakai kunci L3 lagi kalau nggak salah. Bukan 2,5. Pakai 2,5. Kita lepas 2,5. Nah ini sambil saya bahas juga ya. Ini tuh kalau kita perhatiin, mana fokusnya? Nah ini tuh kalau kita perhatiin, dia tuh bentuknya nggak lingkaran sempurna gitu ya. Ini ada bagian yang papak, ada bagian yang rata. Ini tuh yang berperan sebagai cantolan. Jadi untuk nyantol ke coakan ini. Jadi si bagian yang papaknya ini, nah ini mana sih? Oh ini bagian yang papak itu yang nyantol ke sini gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ada kendala grendelnya, tarik kokangnya nggak bisa nyangkut, coba diperhatikan mungkin posisi si grendelnya ini dia nggak pas. Jadi posisinya tuh harusnya gitu. Jadi yang rata ini ketemu sama dinding coakan yang sebelah sini, yang di kiri ini, kalau dari sudut pandang saya. Jadi ini bertabrakan sama ini, nyangkutnya di sini, nyantolnya ke sini tuh ya. Ini udah kita lepas. Terus ini oke, kita lanjut. Ada tamu bocil. Oke, kita lanjut. As kokangnya ini kita lepas baut penahan, atau nggak dilepas juga bisa ya? Oh bisa. Jadi nggak bisa, mentok. Ini kita lepas dulu baut. Jadi ini untuk nahan per ya, nahan per supaya nggak bablas ke depan. Ini kita copot aja pakai kunci 1 atau 1,5, pokoknya yang kecil deh. Cari aja yang pas kuncinya. Ini kita putar sampai lepas. Kita putar sampai lepas. Nah, lalu ini bautnya. Oke, kita simpan. Jadi ini tuh bebas ya, leluasa. Nah, terus ini as ini tuh dia terhubung ke bagian belakangnya ini, dia di drat. Jadi ini harus kita putar sampai copot. Terus dicopot karena ada bagian yang harus kita ketok di bagian sini ya. Ini yang ada lubang ini. Ini ada fungsinya, ada pinnya di dalam. Jadi itu harus kita ketok. Jadi ini harus kita buka dulu. Jadi saya baru sekali bongkar, jadi saya lupa kemarin urutannya tuh gimana. Jadi ya teman-teman setelah nonton ini mungkin ketemu jalan yang lebih mudah, lebih sederhana ya, pakai cara teman-teman aja. Jadi ini anggaplah bukan tutorial, tapi coba-coba bongkar. Ya terima bongkar, nggak terima pasang. Jadi ini kita putar dikit-dikit, atau bisa gini. Nggak bisa, susah. Ini kita putar dikit-dikit aja pakai kunci L yang kecil di lubang yang bekas baut tadi ya, di lubang baut tadi kita masukin kunci, terus kita putar sedikit demi sedikit.
Oke, ini udah copot ya, udah terpisah dari ini. Nah, ini udah terpisah. Kita copotin aja, kita geser dulu, kita tarik. Nah, ini pernya, ini as untuk kokangnya, kita singkirin dulu. Oke, jadi di bagian ini sebelahnya dulu kita copotin juga as untuk triggernya. Kurang kendor. Nah, gitu. Ini udah, kita pisahin lagi. Nah, ini tuh untuk misahin ini tuh sebenarnya serombong terus di dalamnya laras, terus ini tuh lebih ke pipa ini untuk apa ya, anggaplah transfer ya. Jadi dari tabung ke chamber bagian belakang, angin tuh masuk ke chamber yang belakang ini tuh lewat pipa ini. Jadi pipa ini memang harus kuat, memang harus kokoh posisinya. Jadi yang nahan si pipa ini ke antara dua chamber ini, kalau ke depan dia ini pakai pin ya. Di sini ada pinnya, nanti cara lepasnya kita ketok dari sisi satunya. Kalau yang di sini tuh dia pakai drat. Jadi dari sisi satunya, dari sisi sebelah kanan, kalau dilihat dari sebelah butt plate, ini kita coba pakai kunci aja, cari kunci L yang pas lubang masuknya, yang pas nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu besar juga. Terus kita ketok, saya nggak punya palu, saya ketok lagi pakai kunci L deh. Oke, ini pinnya udah copot ya, jadi posisi pinnya tuh di sini. Dan ngetoknya itu jangan sampai salah, harus dari sebelah kanan, kalau pokoknya kanan ya. Kalau saya bilang kanan berarti kanan dari butt plate, dari posisi belakang. Kalau saya bilang kiri berarti kiri. Jadi ketoknya itu dari sebelah kanan, karena kalau diketok dari sebelah kiri, dia lubang yang di sebelah sini tuh lebih kecil, jadi nggak bisa keluar atau nggak bisa masuk. Jadi ketoknya itu harus dari sebelah kanan. Oke, ini udah dicopot, tinggal ini baut penahan laras. Berarti yang dua ini ya, karena ini tuh baut adapter laras. Yang dua ini dia pakai kunci 2,5, pakai kunci 2,5 lagi. Biasa kita copot, kita lepas. Pertama pastikan dulu safety ya, posisi angin udah harus dalam keadaan kosong, jangan sampai ada peluru dalam chamber, dalam loading, dalam laras. Oke, ini udah semua. Jadi posisi lepasnya itu nanti serombong larasnya lepas, sama si pipanya ini juga lepas dari bagian depan. Dan coba kita tarik. Oke, bongkarnya cari tempat yang lebih luas daripada saya. Oke, ini udah copot. Ini serombongnya ini laras ya, ini laras. OD-nya tuh kecil banget, OD 8 kalau nggak salah, kemarin kita 8 atau 9 gitu, saya lupa. Laras. Nah, terus ini posisi pipa yang masuk ke dalam chamber bagian depan ya. Kita sebut aja chamber bagian depan ya, karena ini nggak tahu ini part ini namanya apa ya. Bilang aja chamber depan deh, chamber tengah atau enggak chamber depan, karena dia bilang box trigger nggak juga, dia bilang mounting bullpup. Cocoknya mounting bullpup kalau di unit biasa. Bilang aja trigger chamber depan. Nah, ini jadi ternyata yang iya, jadi bener ya. Jadi yang di sebelah sini tuh baut, terus yang ini, nah ini posisi pinnya itu tadi dia nahan di sini. Nah gitu ya,
nahan di sini. Jadi dia ngeslot bukan judi ya, jangan main judi. Jadi ini ngeslot di situ, jadi dia nggak bisa maju ataupun mundur, kekunci dia di situ. Jadi posisinya gitu, makanya ini harus kita lepas. Nah kalau ini dilepas seperti ini, tinggal kita putar aja, karena dia yang kunci di sebelah sini itu dia pakai drat. Jelek banget ya lah kamera saya. Kita putar aja, nah gitu, gampang sih muternya, gampang muternya. Di situ kita bisa lihat per valve-nya, terus ada valve juga di dalam. Kita cabut ini per valve-nya, terus mana nih, agak susah, saya ambil tang dulu, coba cabut. Nah ini ya valve-nya. Jadi karena bocornya dia kelaras, berarti harusnya masalahnya di sini, permasalahannya di sini. Harusnya setelah kita ganti valve-nya harusnya udah oke lagi. Kita coba bandingkan sama yang baru yang dikirim sama Om Hari. Sama aja sih ya, sama aja, tapi asnya lebih panjang sedikit, lebih panjang sekitar 4 mili, sekitar 5 mili lah, lebih panjang sekitar 5 mili. Kalau belakangnya sama, identik. Jadi ini yang baru, kita singkirin dulu. Ini yang lama. Pernya kita lihat, pernya lebih panjang ya. Yang baru yang dikirim sama Om Hari itu lebih panjang. Kelihatan ya, beda. Lebih panjang, tapi nggak signifikan sih, sekitar paling 2 mili, 2 atau 3 mili lebih selisih panjangnya. Untuk tingkat pegasnya sama aja, kita singkirin dulu. Oke, jadi ini valve yang rusak, valve yang bermasalah, kita singkirin, tapi kita simpan aja, mana tahu mungkin sewaktu-waktu kepake, terutama pernya. Kita simpan aja. Oke, kita tinggal pasang valve-nya, kita pastiin bersih, nggak ada debu, nggak ada kotoran, udah agak lubricated sedikit juga, udah agak berminyak gitu ya. Oke, tinggal kita pasang, masukin bagian depan valve dulu. Kita cek dulu ada sealnya nggak di dalam. Kita cek dulu. Ya tembus ya, tembus ini sampai ke ruang hammer. Jadi tadi pas saya narik misahin ini tuh, hammernya keluar, hammernya jatuh. Karena saya lupa, harusnya per dibuka, hammernya juga dicopot. Ini kita lihat ada sealnya atau enggak di dalam valve-nya. Kalau dari kamera sih susah ngeliatnya, saya lihat sendiri. Ada ya di dalam rumah valve-nya itu ada sealnya kecil, jadi seukuran sama as valve-nya. Ini as valve-nya kecil sih, kayaknya 3 mili atau 2,5 mili gitu. 3 mili. OD as valve-nya 3 mili. Terus pernya OD 7, panjang 22,5. Ini yang baru. Kalau yang lama pernya OD nya sama 7, panjangnya 21, jadi beda 1,5 mili ya. Oke, kita pasang. Dari sini sih reverse engineering aja ya, paling nanti ada tips-tipsnya sedikit, klik pasangnya sedikit aja. Oke, kita pasang. AC duluan. Nggak mau masuk, gitu. Oke, masuk. Kita tekan sedikit aja, jangan sampai tekan pakai tenaga gitu, maksudnya supaya posisinya tuh set sama sama lubang di chambernya. Masukin pernya udah, terus kita pasang lagi pipanya. Kita pasang, ini udah ada sealnya
sealnya. Oke, kita pasang lagi, kita putar. Gitu ya, nggak perlu khawatir soal posisinya salah, miring atau gimana, karena nanti dia set sendiri sama si pin slotnya ini. Oke, ini udah, tinggal kita pasang lagi kita gabungin lagi ke chamber bagian depannya. Ini bentuk, jadi ini tuh sebenarnya hand grip model karet gini tuh, ini sebenarnya posisinya ke atas gitu ya, posisinya ke atas gitu, fungsinya supaya pas megang tuh ini tuh nggak sakit kena chamber atau kena popor belakang. Jadi tapi kalau diburu ini tuh dia dipaksa supaya tekan ke sini, jadi posisinya tuh gitu. Jadi kalau seandainya mau dibongkar gini, supaya lebih mudah, alangkah baiknya gripnya dilepas dulu. Pasti gampang aja sih, cuman tinggal pakai kunci L diputar. Sebentar. Nah, ini hand gripnya udah saya copot, tinggal kita gabungin lagi. Ya, laresnya masuk duluan, kita goyang-goyang sedikit, Oke, ini udah masuk. Nggak susah-susah banget sih, tapi emang butuh hentakan sedikit. Pokoknya yang penting sambil kita masukin, sambil kita pasin posisinya untuk masuk, sambil kita pasin juga posisi serombongnya supaya pas gitu. Nah, ini kita masukin lagi pinnya. Ini udah kelihatan ya posisi. Jadi pokoknya lihat aja, ini posisinya udah masuk sempurna, serombongnya juga udah masuk. Bisa kita lanjut pasang pinnya. Oke, berbagi tips. Jadi kalau seandainya susah masuknya, itu ada kemungkinan si coakannya itu si coakannya itu gampangnya itu posisinya terlalu condong ke sana. Jadi sebelah kanannya itu lebih rendah. Jadi posisinya tuh miringnya ke sana. Jadi sebelah kirinya itu keangkat ya. Itu kelihatan. Kalau seandainya posisinya seperti ini, itu gampang, tinggal kita cari kunci L yang kecil, masuk sedikit aja, pokoknya jangan sampai ke tengah, pokoknya agak ke pinggir si pipanya ini, si coakan di pipanya ini, terus kita ungkit sedikit ke dalam. Nah, jadi nggak perlu khawatir kalau seandainya posisinya yang sebelah kanan terlalu tinggi, terlalu miring tinggi, karena nanti pas pinnya masuk, waktu pinnya masuk otomatis dia kedorong, jadi dia lurus sendiri, jadi dia menyesuaikan posisi sama si pinnya. Nah, oke, ini udah terpasang, berarti tinggal, ini udah terpasang ya pinnya. Jadi pastikan masuk benar-benar masuk sampai ke dalam rata, karena ini nanti untuk jalur triggernya lagi. Jadi pastikan dia benar-benar masuk. Oke, terus selanjutnya kita pasang baut larasnya. Dari sini sebenarnya udah tinggal ngetrace ke belakang lagi sih, kayak sebelumnya. Pasang agak kencang ya, soalnya takutnya nanti pas nembak malah copot larasnya pergi. Oke, ini udah, terus kita pasang lagi as triggernya kita pasang lagi. Ini kita masuk dulu sambungannya masuk, baru ke lubang yang di triggernya.
Oke, jadi ternyata dari tadi saya salah. Yang saya masuk aduh, yang saya masukin itu bukan as untuk triggernya, tapi malah kunci L. Itu masuk itu gitu, masuk gitu. Nah gitu ya. Ya saya pak baru nge karena ini kok panjang banget mentok di sini ternyata. Di malah kunci L mau saya pasang ke sini. Oke, ini udah masuk, terus kita kencengin lagi. Jadi posisi bisa sekalian kita posisiin triggernya. Oke, ajan dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya karena tadi azan. Oke, ini udah masuk. Ini kita bisa sambil setel mau sejauh apa triggernya. Jadi ini bisa kita mundurin. Jadi kalau ini kita mundurin, asnya ikut ketarik. Kalau kita majuin, asnya ke dorong mundur lagi. Tapi nggak sampai ngedorong cantolan triggernya. Kalau udah gini posisinya bisa langsung kita baut aja. Kita pasang lagi bautnya. Kita kencengin. Oke, udah kenceng ya. Udah kenceng. Terus sisi sebelahnya as untuk as kokang yang tadi kita lepas, ini yang panjang kita pasang lagi. Tapi sebelumnya kita masukin pernya dulu. Jadi pernya disiapin aja karena nanti dia posisi pernya di sini ya, di sini. Jadi ini kita masukin dulu dari bagian depan. Di sini ada lubang yang katanya sih nanti mau ada upgrade-nya untuk auto dan semi auto, tapi nggak tahu. Mudah-mudahan sih jadi ya. Oke, kita pasang. Nah, terus ini perhatikan juga yang lubang untuk cantolan, yang untuk lubang untuk grendel kokangnya itu yang ada slotnya itu di atas, di muka posisinya gitu ya, posisinya gitu. Jadi kalau gini tuh kebalik posisinya gini. Oke, kita pasang dulu, kita dorong. Nah, pas sudah keluar gini, kita siapin pernya, kita masukin melalui si pernya nih. Nah gitu ya, sampai masuk semuanya, sampai masuk ke dalam semuanya. Nih lubangnya ini presisi banget, jadi harus agak digoyang-goyang sedikit sambil didorong supaya masuk. Nah ini udah masuk. Dorong terus sampai keluar di sini. Nah udah gini, ini kita pasang lagi ini namanya apa saya nggak tahu. Pokoknya ini untuk si tusuk mimisnya gitu ya. Jadi lihat aja posisi lubang geratnya itu adanya di bawah gitu ya. Nah udah gini kita tempelin sedikit, terus kita putar lagi posisinya. Berarti kalau dari baterai berarti ke arah kiri, jadi untuk masuk supaya geratnya masuk ke dalam si kotak ini. Kita tadi ya putarnya sedikit pakai kuncil yang kecil aja ya, kuncil yang kecil. Kita putar sedikit demi sedikit sampai masuk semuanya. Nah ini posisinya udah kencang, jadi udah mentok, udah nggak bisa muter lagi. Tapi sepengalaman saya kemarin pas masang ini, kalau posisi geratnya mentok masuk semua, itu triggernya berat, jadi nggak bisa. Nah ini nggak bisa maju, nggak bisa masuk, nggak bisa ngunci, dia nggak mentok sampai ujung.
Jadi ini harus disisain satu kali putaran, satu kali thread. Jadi lihat aja ini posisi slotnya, pokoknya sampai muter balik lagi satu kali putaran ke atas. Jadi kita kendorin satu putaran, pas satu putaran. Ini setengah putaran, ini satu putaran. Nah, posisi coknya udah ada di atas lagi, dan ini bisa masuk semuanya. Gitu ya. Oke, lanjut. Saya pasang grendelnya dulu. Mana grendelnya? Nah, ini grendelnya. Soalnya kalau saya pasang baut yang untuk menahan pernya dulu, takutnya nanti malah muter, malah repot lagi pasangnya. Jadi kita pasang grendelnya dulu. Pasang grendelnya. Jadi lubang-lubang gerat itu benar-benar presisi ya. Jadi pasangnya itu miring sedikit aja agak susah, nyangkut gitu ya. Oke, lihat posisi yang papaknya ada pas atau enggak. Kalau udah pas, dah kita kunci. Udah pas, baru kita pasang lagi baut yang untuk nahan si pernya nih, yang untuk nahan per, yang ini ya, yang agak panjang. Jadi ini kita mundurin, terus kita tahan aja, baru kita pasang. Gitu ya. Jadi ketahan lagi, jadi ada tensionnya lagi, ada tekanannya lagi. Ini enteng karena per hammernya sama hammernya belum dipasang, jadi posisinya ringan. Kalau menurut saya sih bagusnya kalau emang mau ganti valve, bagusnya per hammer sama hammernya itu dicopot dulu supaya posisinya si valve nya itu benar-benar rapat sama lubang transfer angin, lubang bukaan angin, lubang valve. Oke, ini udah kepasang semua, nggak ada yang ketinggalan. Udah paling ini udah siap, tinggal kita pasangin frame nya lagi. Terus kita coba isi angin. Terus nanti kalau seandainya udah diisi angin, baru kita pasangin lagi hammer sama per power, baru sama bartletnya juga. Terus tips lagi untuk pasang hammer. Jadi ini lihat ya. Jadi posisi triggernya itu cantolan triggernya itu. Jadi gini posisinya. Yang ini itu kan untuk slot slot kokang. Yang ini untuk slot kokang, yang ini untuk slot hammer. Jadi posisi soket hammernya ini, posisi cantolan hammernya ini dia adanya di samping sebelah kiri, karena posisi triggernya dia ada di samping. Jadi posisinya tuh gitu. Kalau unit senapan biasa kan posisi triggernya ada di bawah, jadi cantolan triggernya ada di bawah. Kalau jadi di samping gini, jadi masuknya tuh posisi gini. Nah, masuknya tuh posisi gini di samping. Jadi dia nyantolnya tuh ke sini. Nyantolnya tuh di sini. Cantolan triggernya dia ada di sini. Jadi nyangkutnya ke sini, nyamping gitu posisi. Bukan di bawah. Bukan di bawah ini, tapi di samping. Gitu ya. Itu aja tipsnya. Jadi masangnya tuh nyamping. Udah selesai. Oke, saya mau coba isi angin. Terus udah sih ya, kayaknya itu aja. Paling kalau seandainya ada kendala bocor-bocor sedikit, mungkin kendala di seal dan lainnya. Terus juga kalau seandainya mau bongkar semuanya, jadi kan tadi itu kan cuma bongkar rumah valve aja ya, cuma bongkar belakang, pisahin chamber bagian depan dan belakang. Kalau seandainya mau bongkar semuanya, mau copot laras. Kalau mau copot laras itu rel pikat ininya ini harus dicopot karena di dalam tuh ada bautnya lagi. Terus di tengah sini itu ada shock. Ini kalau shocknya saya bisa tunjukin deh. Ini kita lepas yang katanya muzzle brake. Nah, ini sebenarnya aksesoris aja, kita copot gitu. Udah kita copot, terus ini selombongnya bisa kita lepas. Nah, ini shock untuk laras, ini bisa dicopot. Jadi ini baut L ini untuk nahan larasnya, harus di depan juga ada. Ini bisa kita copot, udah sih itu dicopot aja. Copot ini,
copot, terus ada baut penahannya lagi di dalam, di bawah rel. Terus copot ini, itu udah bisa dilepas laras ya. Kalau untuk trigger lain-lain kayaknya ya bisa lah ya, kalau ada biasa bongkar pasti bisa. Itu aja sih, nggak ada lagi yang mau dibahas. Paling nanti aftermathnya kalau seandainya untuk tes velocity, tes akurasi, nanti saya buatin videonya deh, misal lagi ya. Oke, jadi sampai sini dulu ya. Terima bongkar nggak terima pasang edisi buru. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi untuk teman-teman semuanya. Tak lupa untuk selalu saya ingatkan untuk selalu mengutamakan etika dan keselamatan ketika menangani senjata angin Anda. Terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya. Saya Jerry Newman, pengudara dari Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Salam satu laras.